Yang terhormat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, yang kami hormati Dekan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang, Ketua Badan Pengurus Nasional Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Nasional, serta seluruh peserta pelatihan dan sertifikasi tenaga ahli konstruksi untuk fresh graduate tahun 2023 yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan berkah-Nya, kita dapat berkumpul bersama dalam rangka acara pembukaan pelatihan dan sertifikasi tenaga ahli konstruksi untuk fresh graduate tahun 2023. Adapun susunan acara pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Laporan penyelenggara. 4. Sambutan Ketua Badan Pengurus Nasional Asosiasi Ahli Konstruksi Nasional. 5. Sambutan Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. 6. Sambutan Dekan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. 7. Sambutan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah sekaligus membuka acara secara resmi. 8. Doa. Mengawali acara ini, marilah kita bersama-sama membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk meningkatkan rasa cinta kepada tanah air, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya, laporan penyelenggara oleh Kepala Balai Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah kepada yang kami hormati Ibu Hutma Ulituwa Zulianti Silalahi ST, dipersilakan. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Dinas PU, Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Teknik
Universitas Diponegoro, yang terhormat Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang, atau dalam hal ini diwakili oleh Wakil Dekan 3, Ketua BPP Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Nasional Ataknas, serta yang kami hormati seluruh peserta yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini perkenankan kami untuk melaporkan penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi tenaga ahli konstruksi untuk fresh graduate tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Dinas PU, Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah dengan bekerja sama dengan Universitas Diponegoro, Universitas Negeri Semarang, dan Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Nasional Ataknas. Hadirin yang kami hormati, kegiatan pelatihan dan sertifikasi tenaga ahli konstruksi untuk fresh graduate tahun 2023 ini dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas para lulusan baru sarjana teknik sebagai bekal dalam memasuki dunia kerja bidang konstruksi, serta meningkatkan target pemenuhan tenaga kerja konstruksi tersertifikasi di wilayah Provinsi Jawa Tengah khususnya dan nasional Indonesia. Kegiatan ini dibiayai melalui APBD Provinsi Jawa Tengah pada Dinas PU, Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah. Dan pada kesempatan pelatihan dan uji sertifikasi kali ini diikuti oleh total 180 peserta, ya, dan 93 peserta berasal dari Universitas Diponegoro dan 87 orang berasal dari Universitas Negeri Semarang. Nantinya akan dibagi menjadi 4 kelas, ya. 4 kelas yang terdiri dari 3 jabatan kerja. Jabatan kerja tersebut adalah ahli muda teknik bangunan gedung, nanti ada target peserta 110 orang. Ahli muda teknik jalan ada 20 orang, dan ahli muda K3 konstruksi dengan jumlah 50 orang. Hadirin yang kami hormati, kegiatan ini nanti ada serangkaian terdiri dari pelatihan, ada 4 hari dari tanggal 24 sampai 27 Juli 2023, dan akan ada juga pelatihan jarak jauh atau SIBIMA yang kita rencanakan itu dari tanggal 25 sampai 5 Agustus. Ini pelajaran dengan menggunakan modul jarak jauh. Dan akhirnya nanti akan diadakan uji sertifikasi setelahnya. Dan dapat kami sampaikan para peserta ini adik-adik, ya, yang berhak nanti mengikuti uji sertifikasi adalah yang mengikuti pelatihan, ya, secara lengkap, dan tentunya tidak kalah penting harus lulus untuk SIBIMA-nya, gitu ya. Jadi mohon nanti pada waktu mempelajari modul jarak jauh itu dapat diikuti dengan baik, dan semoga ujian di dalam jarak jauh tersebut juga bisa menghasilkan sertifikat, ya. Nah, itu bekal itu yang akan menjadi bekal adik-adik sekalian bisa mengikuti uji sertifikasi selanjutnya. Demikian tentunya hadirin yang berbahagia, sebelum menutup laporan ini sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran para narasumber, peserta. Semoga kegiatan pada hari ini tentunya dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang besar untuk kita semua. Tak lupa kami juga mengucapkan memohon maaf, ya, apabila
sepanjang pelaksanaan kegiatan ini mungkin apabila ditemukan kekurangan-kekurangan. Dan selanjutnya mohon dengan hormat perkenan dari Bapak Kepala Dinas PU, Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah untuk dapat memberikan sambutan dan sekaligus membuka acara secara resmi kegiatan pelatihan dan sertifikasi tenaga ahli konstruksi untuk fresh graduate tahun 2023. Demikian laporan kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan Ketua Badan Pengurus Nasional Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Nasional kepada yang kami hormati Bapak Nur Tanio Saputra Takdir ST, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam-salam baik bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, Bapak Dr. Insinyur Hanung Triyono, MSI. Yang saya hormati Kepala Balai Jakon, Dinas PU, Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, Ibu Hotma Ulitua Silalahi. Yang saya hormati Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Yang saya hormati Dekan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Yang saya hormati juga Ketua Umum Badan Pimpinan Provinsi Jawa Tengah, Ibu Trimei Eliana, STMT. Yang saya hormati juga pengurus provinsi, jauh-jauh dari Surabaya juga, dari pengurus provinsi Surabaya datang ke sini. Yang saya hormati para instruktur atau pengajar kegiatan SIBIMA serta para asesor di LSP kita. Yang saya hormati panitia kegiatan serta Bapak Ibu, Saudara, beserta peserta dan para tamu undangan yang hadir yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas semua berkat, kasih, karunia, kesehatan, dan perlindungan, sehingga kita dapat hadir berpartisipasi pada acara pembukaan pelatihan dan sertifikasi tenaga ahli fresh graduate tahun 2023 pada hari ini Senin 24 Juli 2023 yang diselenggarakan oleh Balai Jakon, Dinas PU, Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah yang memfasilitasi kegiatan SIBIMA dan sertifikasi Universitas Diponegoro dan Universitas Negeri Semarang berlokasi di Plaza Hotel Semarang. Hadirnya kegiatan ini adalah bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat melalui Balai Jakon Jateng dan melalui Balai Jakon Jateng pula, Asosiasi Ataknas bisa hadir di tengah-tengah di kegiatan ini. Perkenankan saya Ketua Ataknas Pusat mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Balai Jakon Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jateng karena memberikan
kepada kita semua masyarakat Jakon, terutama untuk adik-adik mahasiswa, untuk andil dalam kegiatan pelatihan SIBIMA yang dilanjutkan dengan sertifikasi jenjang 7 fresh graduate yang diikuti oleh universitas dan LSP kami, yakni LSP Ataknas Profesional Konstruksi. Saya jujur sangat mengapresiasi kegiatan ini karena sertifikat SKK yang kita keluarkan nanti sebagai pendamping ijazah buat adik-adik mahasiswa ketika di dunia kerja nanti, yang mana sertifikat ini sangat dibutuhkan oleh perusahaan konstruksi. Kita sama-sama ketahui ada banyak perusahaan konstruksi yang belum melanjutkan SBU-nya, yang belum melanjutkan sertifikasi badan usahanya karena terhalang dengan jumlah tenaga ahli yang dimilikinya. Selain itu juga, perusahaan konstruksi ini harus memiliki tenaga ahli yang tersertifikasi SKK untuk pengajuan proyeknya mereka. Maka dari itu, setelah mendapatkan sertifikasi, adik-adik mahasiswa punya tanggung jawab baru untuk menjaga data yang kalian miliki. Karena menurut laporan dari LPJK, masih ada banyak tenaga ahli yang tidak tahu ternyata SKK-nya itu dipakai oleh perusahaan konstruksi tanpa sepengetahuan pemilik SKK-nya. Pesan saya buat adik-adik mahasiswa, tetap semangat untuk mengikuti pelatihan SIBIMA. Ilmunya diserap baik-baik karena syarat untuk kalian mendapatkan sertifikat ini harus lulus dulu SIBIMA-nya. Untuk SKK fresh graduate yang diberikan masa berlakunya 1 tahun, biasanya 5 tahun karena ini jenjang 7 fresh graduate, di BNSP diberlakukan 1 tahun. Diharapkan para pemilik SKK fresh graduate agar segera berkolaborasi dengan kepemilikan perusahaan konstruksi. Perlu ada sinergi kembali dengan stakeholder agar sertifikat yang dikeluarkan berguna. Kegiatan ini berbanding lurus dengan visi misi kami di Ataknas, yang mana visi kami menciptakan tenaga ahli terampil dan profesional. Adapun misi di Ataknas, yang pertama menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat jasa konstruksi untuk negara dan bangsa dalam penerapan pengetahuan terkait bidang keteknikan. Yang kedua, melaksanakan dan mewujudkan tenaga konstruksi nasional yang terampil dan memiliki daya saing secara nasional dan internasional. Yang ketiga, memiliki kemampuan intelektual yang teruji dan menerapkan skill dan attitude di bidang keteknikan. Hadirin sekalian yang berbahagia, LSP Ataknas merupakan perwujudan dari visi misi sebagaimana diamanat Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017 dan PP Nomor 14 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Jakon. Salah satunya tugas LSP adalah menguji para tenaga ahli sebagaimana peraturan undang-undang yang berlaku. Mengacu kepada SKKNI dan Japker, LSP Ataknas akan bersikap objektif dalam menilai dan menguji calon asesinya. Dan LSP Ataknas juga tidak pernah dibekukan sedari pertama mendapatkan lisensi dari BNSP. Ini menurut saya salah satu prestasi juga, yang artinya Ataknas sangat patuh tentang regulasi yang ada. Selain dukungan pemerintah dan partisipasi masyarakat, diharapkan terus meningkatnya pesat dalam penguatan daya saing industri pada bidang sektor konstruksi nasional, terutama kebutuhan tenaga ahli dan terampil, karena itu perlu terus dijalan kerjasama berkelanjutan melalui Ataknas dan LSP Ataknas dengan para pemangku kepentingan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana skup wilayah Jawa Tengah. Kami sangat mengapresiasi kegiatan-kegiatan semacam ini. Semoga kerjasama ini dapat berjalan secara simultan dan
terus-menerus. Arahan dan dukungan dari semua pihak sangat kami butuhkan. Akhir kata, perkenankan saya atas nama Ketua Umum Badan Pengurus Nasional Ataknas dengan bangga menyampaikan selamat mengikuti kegiatan pelatihan bagi para mahasiswa fresh graduate. Semoga lulus dengan baik dan dilanjutkan sertifikasi oleh LSP dan diharapkan kompeten. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Dekan 3. Kepada yang kami hormati, Bapak Ruslianto SPD MT, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas PU, Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, Bapak Dr. Hanung. Kemudian dari Dekan Fakultas Teknik Undip, Pak Prof. Agung. Ada dari pimpinan LSP Ataknas, ya, terima kasih. Kepada Departemen Teknik Sipil yang mungkin ada hadir di sini dari UNES maupun dari Undip, genap tamu undangan dan peserta pelatihan yang berbahagia. Mohon izin saya mewakili Pak Dekan Fakultas Teknik. Pagi hari ini beliau rapat dengan Bapak Rektor begitu, sehingga akan diwakilkan ke saya. Pesan dari beliau yang pertama dari pimpinan Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang mengucapkan terima kasih kepada Dinas PU dan Bina Marga serta Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah yang sudah memfasilitasi, ya, kegiatan ini sehingga mahasiswa dan ini sudah tidak mahasiswa lagi ya tentunya, ya, sudah lulusan, ya, fresh graduate yang baru begitu, untuk mengikuti sertifikasi tenaga ahli konstruksi begitu. Sehingga diharapkan kerjasama yang sudah berlangsung ini diharapkan untuk tetap berlanjut begitu dari tahun ke tahun, dan alhamdulillah peserta dari Fakultas Teknik UNES ada 87 peserta. Ya, terima kasih pada para peserta yang sudah bersedia, ya, menjadi peserta kegiatan ini gitu. Tadi pesan dari Bapak Dekan dari hasil peserta sebelum-sebelumnya begitu, ya. Para lulusan yang sudah memperoleh sertifikat ini, sertifikat kompetensi dari BNSP itu lebih cepat bekerjanya begitu, dan perusahaan tentunya lebih mantap begitu karena sudah memiliki sertifikat, ya, tentunya paling tidak pengetahuan awal sudah dimiliki begitu. Dan saya sendiri Pak Kepala Dinas, saya juga alumni dari Balai Jakon begitu. Dulu saya ikut K3 umum begitu. K3 umum dari Ataki, dan sertifikat itu juga berguna untuk kenaikan pangkat saya ke Lektor Kepala 4A begitu. Ya, terima kasih, ya, Pak Pak Kepala Dinas begitu. Dan karena sekian jam itu harus saya tempuh begitu, dan alhamdulillah dulu lulus. Dan pada saat saya membangun rumah, saya paling tidak saya bisa ngomong ke tukang saya gitu, besinya terlalu kecil begitu, gitu, tiangnya kurang besar gitu. Nah, ini paling tidak saya walaupun orang mesin Pak Hanung, jadi saya mulai sedikit mengerti tentang sipil begitu. Kalau beton hanya tidak boleh dilas besinya gitu. Nanti Pak Prof Agung mungkin lebih paham gitu, ya, kenapa tidak boleh dilas itu. Tapi kalau saya lihat di YouTube itu bisa dilas itu, ternyata boleh dilas. Dan nanti yang benar bagaimana, nanti mohon penjelasan dari Pak Dekan gitu. Kebetulan dari teknik sipil beliau saya tahu begitu karena pernah mengisi kegiatan di UNES begitu, ya. Itu pesan dari dekan kami dan para peserta untuk serius mengikuti kegiatan ini, karena mungkin dananya disupport banyak dari Balai Jakon, mungkin dari dinas. Jadi mohon diikuti sebaik-baiknya, karena belum tentu kesempatan ini datang 2 kali, ya. Dan sampai hari ini saya juga belum diundang lagi oleh Balai Jakon untuk memperpanjang sertifikat saya, ya. Karena saya diuji tahun 2020, mungkin dulu daring juga sebagian gitu. Dan mudah-mudahan ke depan nanti ada lagi, dan untuk kenaikan pangkat dan sebagainya itu penting bagi dosen begitu. Kalau dari peserta saya kira penting untuk bekerja. Saya kira itu,
Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas yang sudah memfasilitasi kegiatan pagi hari ini. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan Dekan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro kepada yang kami hormati Bapak Profesor Insinyur M. Agung Wibowo MM MSc PhD. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat buat kita semua hadir di sini. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Dr. Hanung sebagai Kepala Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Jawa Tengah. Yang kami hormati juga Bu Hotma, terima kasih. Beliau adalah dari Kepala Balai Jasa Konstruksi. Yang kami hormati juga di sini hadir dari Dekan UNES, selama ini diwakili oleh Bapak Wakil Dekan 3. Yang kami hormati hadir dari BPP Ataknas, ya alhamdulillah hadir. Yang kami hormati juga di sini hadir Ketua Departemen Teknik Sipil Undip, Ketua Departemen Teknik Sipil UNES, serta yang kami cintai Mas dan Mbak, adik-adik nih, fresh graduate dari Undip dan UNES. Pertama-tama tentunya kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam kita panjatkan pada Tuhan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Yang kedua, kami dari Universitas Diponegoro Fakultas Teknik mengucapkan banyak terima kasih buat Pak Hanung karena memang betul sekali bahwa sertifikat keahlian, halo adik-adik, sertifikat keahlian menjadi sangat penting. Jadi ijazah dan transkrip tidak cukup buat adik-adik masuk di industrinya. Karena pada saat nanti kita akan ikut lelang, jadi kalau kita perusahaan konstruksi itu mau ikut lelang atau tadi akan memperpanjang sertifikat badan usahanya, itu harus dilengkapi dengan sertifikat keahlian bagi masing-masing stafnya. Jadi oleh sebab itu adik-adik ini kesempatan yang sangat luar biasa dan sekali lagi ini menjadi sangat penting buat adik-adik. Oleh sebab itu mohon nanti Mas dan Mbak adik-adik semua ini pada saat pelatihan memperhatikan betul-betul karena nanti tetap ada ujiannya. Itu yang pertama. Yang kedua, sertifikat ini memang hanya berlangsung selama 1 tahun. Jadi nanti setelah adik-adik ini nanti bekerja, nanti bisa langsung menginformasikan kepada pimpinan tempat perusahaannya bahwa saya sudah bersertifikat keahlian tetapi hanya berlangsung selama 1 tahun untuk nantinya bisa diperbaharui. Jadi sekali lagi kehidupan kita sekarang sudah seperti ini, artinya semua keterampilan, semua skill harus tersertifikat. Dan bagi kami Fakultas Teknik Universitas Diponegoro mengucapkan terima kasih buat PU karena Key Performance Indicator artinya salah satu indikator kontrak kinerja antara menteri dan Pak Rektor, dari Rektor menuju Dekan, Dekan menuju Kakadep, itu salah satu adalah tracer study. Tracer study itu IKU pertama PTNBH, di mana di situ disebutkan bahwa kecepatan lulusan untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Dan sertifikat kalian, sekali lagi, sertifikat kalian adalah menjadi salah satu kunci utamanya. Jadi adik-adik, saya harapkan Mas dan Mbak ini tolong diceritakan kepada teman-teman kosnya bahwa ada peristiwa pagi hari ini. Tolong ceritakan pada teman-teman adik-adik kelasnya bahwa ada peristiwa seperti ini. Jadi nanti supaya mereka jadi sadar, jadi ngeh bahwa ternyata ijazah dan transkrip tidak cukup. Tolong ya, beritahukan pada teman kosnya, ke adik kelasnya, bahwa mereka untuk tetap bisa mencari informasinya untuk bisa mendapatkan pelatihan sertifikat keahlian seperti ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada PUPR, kepada Ataknas, kepada Kadep yang telah dengan satset, bat-bat gitu ya, merespon ini walaupun dalam tanda petik masih ada yang kurang. Jadi kami tadi dapat diskusi, informasi masih ada 20 kursi kosong. Jadi segera sampaikan ke teman-teman yang sekarang, WA gitu ya, cepat kalau ada yang mau daftar segera bisa ikut di sini. Terutama tadi kata Bu Hotma adalah untuk yang K3. Jadi sekali lagi betapa pentingnya ini, mohon adik-adik atau Mas dan Mbak ini segera WA ke teman-temannya, masih ada 20 seat kosong yang nanti bisa segera diisi. Sekali lagi terima kasih dan semoga Allah meridhoinya menjadi amal ibadah dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya adalah sambutan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah. Dilanjutkan pembukaan secara resmi acara pelatihan dan sertifikasi tenaga ahli konstruksi untuk fresh graduate tahun 2023. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur AR Hanung Triyono MSI, dipersilahkan. Tes ya, lumayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang teman-teman ini tadi yang belum mandi? Biasanya molor. Biasanya cewek-cewek itu kadang cuma dilap loh ya. Enggak. Enggak. Ditolak tadi, berarti mandi beneran. Biasanya kalau lulusan baru gini terus males bangun ya. Siapa yang bangun terus langsung berangkat tadi? Ada enggak? Mandi dulu, berarti kejebak, enggak bisa kejebak, berarti memang mandi dulu. Biasanya gini itu kalau masih, ini Gen Z atau Gen apa ya? Milenial. Itu bangunnya kalau tidur itu sampai malam, bener enggak? Ngegame apa ngapa? Lihat TikTok, siapa yang suka lihat TikTok? Nanti kalau yang saat pelatihan di TikTok boleh lah, ya, yang seneng TikTok gitu ya, atau yang mau ngevlog gitu boleh lah, biar tampak disosialisasikan semua ini bisa seperti kita lakukan. Seperti dulu kan Prof Zudan itu Dukcapil itu, kalau Prof Zudan dulu tidak mensosialisasikan satu-satu bagaimana caranya membuat KTP, bagaimana kalau merubah KK itu mungkin susah ya, tapi dengan TikTok itu luar biasa. Nah nanti tadi pesannya Mas Agung ya, teman-teman kalau sudah lulus itu tidak hanya lulus loh ya, itu ada sertifikat yang harus ditempuh untuk memasuki jenjang bekerja. Tapi semua di sini berarti pengen bekerja ya? Atau mungkin lanjutkan S2? Atau sambil bekerja melanjutkan S2? Kok amin gitu? Iya pun enggak kok amin. Ya, enggak apa-apa, yang penting semuanya sehat ya. Oke, yang kami hormati Mas Agung ya, matur suwun atas rawuhnya, juga Mas Kusyanto ya, dari Undip dan UNES, dan juga DPP Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Mas Nurtanio, dan teman-teman semuanya yang tadi disebutkan yang sudah rawuh, dan juga para narasumber, juga seluruh peserta dan hadirin sekalian yang berbahagia. Ada yelnya enggak? Belum? Ya. Apa Mbak? Yelnya Mbak? Kompeten gitu ya. Apa? SKK kompeten. Ayo semua berdiri. Iya. Kalau saya nanti bilang SKK kompeten gitu ya. Kompeten sambil gini enggak apa-apa atau sambil gini enggak? Oh gini. Oh gini ya. Ini James Bond ya. Ini ya. Ayo, ada yang video? Katanya suruh video. Biar yang ngantuk tadi, yang belum ngopi siapa? Oh, nanti habis ini ngopi. Siap ya? SKK kompeten. SKK kompeten. Ya. Kok orang ya? Apa agak gini ya biar kelihatan ya. Yang pakai Rexona siapa? Kalau yang enggak pakai Rexona. Ayo, ulang ya. SKK kompeten. SKK kompeten. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Silakan duduk lagi. Adik-adik semuanya, saya ingat saat dulu saya lulus tahun 90 ya. Sudah berapa tahun berarti? 33
3 tahun ya. Dulu ndak ada yang ngarahkan gini nih. Lulus terus suruh ke luar cari kerja sendiri, Mas. Saya itu daftar di BUMN. Ya, dulu di Utama Karya di Pejoan Ayani itu dulu. Sekarang jadi Hotel HK ya sekarang. Di situ itu. Dulu saya, Pak, Mas, kalau ke Irian Jaya gimana gitu. Dulu belum Papua. Waduh, saya tuh harus tanya dulu sama orang tua gitu. Ternyata orang saleh nang Jawa wae. Wah, itu salah satu hambatan sebenarnya. Siapa yang sudah mau pengen ke IKN? IKN mau tamasya atau mau kerja? Kerja, alhamdulillah. Didoakan nanti teman-teman ya. Siapa yang mau di Jawa, Jawa Tengah saja? Ya cupu gitu. Tapi kalau yang cewek-cewek ini hanya untuk ya, untuk melengkapi lamaran ya, untuk melengkapi itu. Tapi yang jelas adik-adik semua harus semangat untuk bisa berkompetisi untuk ke depan. Yes, puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, hari ini kita bisa berkumpul dan mengikuti acara pelatihan dan sertifikasi tenaga ahli konstruksi untuk fresh graduate tahun 2023 dalam keadaan sehat. Kegiatan ini diselenggarakan bersamaan tadi dari Undip, UNES dan juga dari Ataknas. Mudah-mudahan ini bisa diselenggarakan dengan baik dan nanti semuanya lulus semua ya. Kalau panjenengan tidak colut ya, kalau colut tahu colut? Orang ngerti ya Mas ya. Kalau dulu bahasa kita itu kalau bolos itu colut ya. Colut itu pergi lewat jendela. Colut. Jadi di kelas itu dulu jendela belum ada AC. Jadi bukaan langsung colut gitu, keluar gitu. Colut. Itu bolos. Kalau bolos dulu tidak ada bioskop, tidak ada, paling cuma nongkrong ya, nongkrong terus ya nongkrongnya itu ya cuma di pasar, terus nongkrong di perempatan gitu, sering genah dulu itu. Tapi sekarang enggak ya, nongkrongnya di kafe. Mudah-mudahan tidak nanti. Jadi teman-teman semuanya bisa sampai selesai. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia ini termasuk di dalamnya adalah tenaga kerja konstruksi yang merupakan salah satu tujuan dari pembangunan nasional. Mungkin ada semua ada yang tahu ada undang-undang jasa konstruksi ya, mengamanatkan bahwa seluruh tenaga kerja konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja. Kalau di provinsi ini pengetahuan aja, provinsi ini memang kita berkewajiban hanya untuk SKK. Tapi sebenarnya SKK terampil kelas berapa? 3. Ini kelas 7 ya. Kalau terampil itu kelas 65. Lah, sebenarnya 65 itu lebih banyak sebenarnya. Tapi biasanya kalau 65 itu enggak pernah ditanya, kowe bisa sertifikat enggak gitu ya. Asal jenengan bisa ngelepo, bisa ngerangkai baja tulangan, oke. Tapi jenengan mesti ditanya. Cuma tadi benar membawa ijazah sama transkrip aja. Wah, saya punya bahasa Inggris gitu. Enggak kanggo kalau enggak punya sertifikat. Yang IP-nya di bawah 2,5 siapa? Enggak ada sekarang ya? Wah. Oh gitu ya. Kalau dulu saya itu 2,5 lebih dikit aja sudah bangga gitu. IP saya itu berapa kemarin? 2,53. Jadi mepet masuk PNS. Wah, malah woi. Dulu itu sekolah lulus C aja udah luar biasa. Dari 120, satu angkatan 120-an kan. Yang lulus 10 gitu C, wah bangganya minta ampun. Tapi sekarang dosen-dosen kalau gitu mesti dimarahi dosennya ya.
Lah, ini yang nggak bisa ngajar dosennya atau memang muridnya atau mahasiswa yang tidak, nggak mungkin ya, berarti dosennya yang jelek. Tapi dulu itu enggak. Dulu itu ya itulah zaman 30 tahun, 32 tahun yang lalu luar biasa seperti itu. Yang 3,75 ke atas isin malu. Oh, berarti antara 2,5 sama 3,75. Tapi enggak apa-apa, yang penting semuanya bisa tadi lolos administrasi itu lihat IP gitu. Jadi nanti teman-teman biasanya meskipun di negara lain enggak dilihat, tapi ya tetap dilihat kok. Di tempat lain juga dilihat dulu nilainya kayak apa sih gitu. Tetap dilihat juga. Tapi paling tidak panjenengan sudah lulus dan juga punya tadi sertifikasi itu tadi. Jadi kegiatan ini adalah amanat Undang-Undang Jasa Konstruksi yang memang ini tugas kami ya. Pada tahun 2023 anggaran infrastruktur di Jawa Tengah ini sekitar 5 triliun. Ini kalau teman-teman semua lihat ada paket-paket kegiatan fisik yang luar biasa. Ini belum dilihat yang kecil-kecil ya, yang seperti swasta dan lain-lain. Tapi swasta itu kadang dilihat sertifikat enggak ya? Kayaknya kalau swasta gede juga dilihat deh. Gitu. Kalau swasta yang tanggone dhewe kan, Mas aku tolong digambar kayak gitu, enggak. Itu malah ya Pak, nanti saya hitung-hitungkan gitu. Dalam mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang baik membutuhkan tenaga ahli konstruksi yang kompeten. Dari data BPS ini tahun 2022 ini tenaga kerja bidang konstruksi di lulusan universitas sekitar 24.326 katanya sih, ini saya juga enggak ngitung itu tapi yang bersertifikat jenjang 7 ini baru 9.637 atau sekitar 40% kurang dikit. Ini juga mungkin yang lain punya bisnis, meneruskan bisnis bapaknya gitu ya. Ini tidak ada yang meneruskan bisnis bapaknya. Yang punya kontraktor gede gitu ya. Tapi susah sekarang jadi kontraktor kok. Tapi kalau teman-teman semuanya punya tadi keinginan untuk itu tadi atau membuka usaha sendiri itu bagus. Karena menciptakan lapangan kerja gitu, itu akan luar biasa. Dengan besarnya dana infrastruktur di Jawa Tengah, ini apalagi kalau kita lihat di IKN nantinya, karena di Kementerian PUPR itu semuanya yang ASN baru itu masuk ke IKN itu, jadi kayak digembleng untuk menjadi tenaga yang profesional di sana. Dengan masih banyaknya tenaga konstruksi lulusan universitas yang belum memiliki sertifikat dapat menjadi permasalahan khususnya dalam proses pengadaan barang jasa sehingga mengakibatkan pelaksanaan infrastruktur terlambat. Ini juga perlu menjadi perhatian. Untuk itu kegiatan pelatihan dan sertifikasi saat ini kita laksanakan menjadi salah satu upaya mengurangi ketertinggalan jumlah tenaga ahli konstruksi dan dukungan bagi para lulusan baru yang menjadi bekal untuk memasuki dunia kerja jasa konstruksi. Pelatihan hari ini adalah teknik gedung. Siapa yang ikut teknik gedung? Tunjuk jari. Atau lupa ikut mana? Iya, sidik penting berarti lupa, ada yang lupa ini. Banyak gedungnya ya. Gedungnya ada kedua kelas kayaknya. Satu kelas berapa Mbak? 50-an. Nah, gedung berarti ini yang harus tunjuk jari 100-an ini. Ini sudah dihitung belum tadi? Masuk semua enggak? Oh, udah tanda tangan semua. Ada yang nitip enggak? Harusnya tanda tangannya itu pakai barcode itu. Teknik jalan jembatan, ini jadi satu. Jalan sendiri, jembatan sendiri sekarang. Jalan jembatan, ngacung. Lu kok siji tok? Oh banyak. Oh malas ngacung ya. K3.
ada juga. Oke. Ya nanti coba dicek lagi, mungkin lupa aku ikut apa ya. Mungkin yang daftar ke orang jenengan dewe ya. Daftar ke yang lain. Tapi enggak apa-apa. Yang penting nanti panjenengan bisa ikut ada 3 tahap, yaitu pembekalan materi, para narasumber nanti yang luar biasa, dan juga pelatihan jarak jauh melalui aplikasi Sibima. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan uji sertifikasi yang dilakukan oleh tim asesor dari LSP bidang jasa konstruksi. Adik-adik semuanya, semoga setelah panjenengan dapat sertifikat, ini tadi sudah diatur ke Pak Mas Agung ya, jadi panjenengan ini hanya salah satu syarat panjenengan, tapi pengembangan dari kompetensi panjenengan itu pada diri Anda sendiri. Jadi kalau syarat aja enggak punya, apalagi mau mengembangkan ya, nah, itu juga agak susah juga. Jadi standar kualitas kerja yang tinggi merupakan memiliki pemahaman yang baik tentang praktek keselamatan kerja tadi ya, K3, dan juga meningkatkan keandalan dan profesional dalam industri konstruksi hingga dapat membuka pintu peluang karir panjenengan tadi ya untuk masuk ke dunia industri konstruksi. Berperan dalam memajukan industri konstruksi secara keseluruhan. Jadi kalau tadi siapa kita tadi ya itu SKK kompeten gitu ya. Jadi siapa kita adalah ahli konstruksi. Jadi sertifikasi ini membantu meningkatkan kualitas pekerjaan konstruksi secara keseluruhan. Jadi ada ilmu-ilmu yang adik-adik semuanya yang bisa kita harus siapkan. Nah, saya harus lupa semua itu. Ilmunya sudah lupa semua. Kalau ngitung jembatan itu 1/8 KL kuadrat gitu masih pakai apa? Masih seperti itu ya momennya gitu. Dulu masih seperti itu. Itu kalau sekarang teman-teman semua ini harus apa? Tetap ilmu-ilmu dasar tetap dikuasai ya. Karena kalau ilmu dasar tidak dikuasai, nanti saat masuk ke dunia kerja, panjenengan bisa tahu, oh ini salah, oh ini sekaidah ilmunya harus seperti ini juga perlu. Karena kadang kalau kita sudah di lapangan tidak bawa buku, ya kalau saya bisa call a friend, ya, saya tanya Mbak Uli piye bener enggak gitu, iso gitu. Tapi kan jenengan iso tanya tau, tanya siapa? Tanya bose. Ya di lapangan jenengan yang harus jadi sumber ilmu tadi untuk di lapangan. Nanti kadang dites, ini bener Mas. Itu juga. Sampai panjenengan harus kalau yang konstruksi itu harus bisa menghitung cara motong besi. Tadi dari Mas Kus Yanto tadi, beliau bisa bisa ngitung bendrat, hitung apa? Hitung besinya berapa. Tapi cara menghitung besi bagaimana besi itu motongnya benar ya. Ini juga kadang di universitas tidak diajarin ya, bestat itu. Tapi kalau di lapangan harus pakai logika. Coba satu gedung itu coba ini dihitung besinya butuh berapa, nanti motongnya bagaimana, sisa potongan harus kemana, itu harus benar. Kalau tidak nanti kontraktornya bangkrut. Karena apa? Potongan kecil-kecil tidak bisa dipakai gitu. Ini agak susah juga itu. Tapi ini penting sekali. Ini sepele tapi wah Pak itu kan kerjaannya STM. Enggak, ini kita harus tahu. Harus tahu, harus bisa membayangkan satu gedung. Bayangkan konstruksi satu gedung itu ya mumet juga, tapi itu bisa dihitung dan bisa direview setiap waktu ada rapat dan lain-lain itu. Kalau di jalan gampang. Jalan itu paling kayak gitulah. Yang susah jembatan itu ya. Jembatan itu susah. Dulu sudah
dijuruskan belum ya? Sudah? Belum? Kalau dulu ada transportasi, ada bangunan gedung, irigasi. Oh, tugas akhir ya. Tapi berarti ilmunya panjenengan sama semuanya, berarti bisa semuanya. Saya pikir nanti kemanapun panjenengan bisa melihat apa yang diperlukan dan apa yang panjenengan siapkan untuk menjadi tenaga ahli konstruksi yang kompeten dan handal. Demikian untuk sambutan saya, dan juga dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan dan sertifikasi tenaga ahli konstruksi untuk fresh graduate tahun 2023 ini resmi kita buka. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan petunjuk dan bimbingan dan juga memberikan kita kesehatan sehingga apa yang kita laksanakan selalu dapat berjalan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara pada hari ini telah dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah. Dan acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Ali Imron. Kepada yang kami hormati, Bapak Ali Imron, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, serta para badan mas yang kami hormati, serta para hadirin yang kami hormati. Marilah kita sejenak menundukkan kepala seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan pagi ini berjalan dengan baik dan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Kami agungkan asma-Mu, karena Engkau satu-satunya tempat kami menjadikan doa, memohon pinta, menyampaikan harapan. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah, berkat limpah rahmat dan karunia-Mu, kami dapat hadir di sini untuk mengikuti acara pelatihan dan sertifikasi tenaga ahli konstruksi untuk fresh graduate tahun 2023 pada Balai Jasa Konstruksi Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah. Ya Allah, ya Tuhan kami, semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir, dan kita dapat memahami serta dapat melaksanakan sesuai materi yang diajarkan, sehingga mendapatkan hasil yang berkualitas dan bermanfaat bagi kita semua. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan ridho-Mu kami mohon kepadamu untuk memberi segala urusan yang mudah dan bukan urusan yang sulit untuk dikerjakan. Jangan Engkau kan pikul diri atas diri kami beban yang berat dan apa yang di luar kesanggupan kami. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini sebagai penghubung silaturahmi, memperkokoh persatuan dan ketangguhan kami, serta mewujudkan tali persaudaraan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya pembacaan doa,
Berakhir pula acara pembukaan pelatihan dan sertifikasi tenaga ahli konstruksi untuk fresh graduate tahun 2023. Kami ucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah yang telah berkenan membuka acara secara resmi, serta kepada para peserta yang telah berkenan hadir dalam acara pembukaan pelatihan dan sertifikasi tenaga ahli konstruksi untuk fresh graduate tahun 2023. Acara selanjutnya adalah sesi foto bersama. Dimohon kepada para peserta serta para tamu undangan dapat berdiri dan melakukan sesi foto bersama. Waktu dan tempat kami persilahkan.